Pasangan atlet pencaksilat Papua kelas TGR Ganda Putra Papua Suhardin Ifu dan Lutfi Ebianto berhasil mengandaskan tradisi medali emas kontingen Bali yang berhasil merajai perolehan medali emas di PON sebelumnya. Pasangan ini membawa pulang medali emas dan berhasil menambah pundi perolehan medali kontingen Papua yang pada akhirnya berada di posisi 4 besar. Mendapatkan medali emas dan bersaing dengan tim-tim kuat tentunya bukan hal yang mudah, namun harus melewati perjuangan yang berat. Meski begitu, para atlet Papua ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Suhardin Ifu lahir di Pure 14 Agustus tahun 1993 dan kini menetap di Timika. Ia mulai tertarik dengan olahraga sejak SD, bahkan sudah ikut berlatih silat sejak kelas 4 sekolah dasar. Sementara Lutfi Ebianto lahir di Biak tanggal 23 Juli 1994 dan sudah mengikuti kejuaraan silat sejak tahun 2017, yaitu kejuaraan daerah di Jayapura. Keduanya memilih PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua sebagai event yang paling berkesan karena bisa mempersembahkan prestasi terbaik dengan meraih medali emas. Jika Lutfi berencana untuk fokus berlatih untuk PON Aceh dan bekerja, Suhardin mengaku sangat ingin merenovasi rumahnya kemudian memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci untuk menjalani umroh. Keduanya berharap prestasi yang sudah mereka raih ini bisa menjadi motivasi bagi anak muda Papua untuk ikut berprestasi, mengharumkan nama daerah dan negara. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami para atlet peraih medali emas di cabur pencak silat di PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua. Hadir bersama kami Suhardin Ifu dan Lutfi Ebianto, peraih medali emas cabur pencak silat kategori ganda putra. Benar ya? Betul. Oke, kita berbincang sedikit. Saya panggil Suhardin atau Ibu? Panggilannya Ardin saja. Oh, Ardin ya. Kalau Lutfi ya? Lutfi ya. Oke. Ardin dan Lutfi, pastinya dengan dikalungkan medali emas ini menjadi suatu kebanggaan yang besar. Boleh dikatakan ini adalah prestasi gemilang. Pastinya kalian sudah mengharumkan dan membanggakan nama Papua dengan meraih juara 1 dan adanya medali emas ini sebagai bukti bahwa kalian benar-benar seorang putra yang berprestasi, yang telah membanggakan keluarga, membanggakan seluruh masyarakat Papua dan khususnya untuk Papua sendiri. Nah, apa sih perasaan Lutfi dan Ardin pada saat dinyatakan sebagai pemenang pertama dan dikalungkan medali emas ini? Mungkin kita dari Ardin dulu. Oke, baik, terima kasih. Perasaan langsung saja? Iya, langsung aja. Perasaan saya ketika dikalungkan medali sangat bersyukur, haru juga karena terbayar segala jerih payah ya, yang begitu menguras tenaga, energi, pikiran. Alhamdulillah pada saat mendengar bahwa saya dan Lutfi mendapatkan nilai tertinggi dan keluar sebagai juara pertama, rasa syukur sekali. Akhirnya apa yang kita harapkan bisa terwujud seperti itu. Iya. Dari Lutfi, ada mungkin terbayang apa langsung nangis? Iya, saya terharu, sangat senang bisa selama ini latihan pagi siang malam kita buktikan bahwa kita Papua juga harus mendapatkan yang terbaik. Iya. Ya.
Artinya semua jerih payah, Iya. perjuangan, tantangan terbayar dengan medali emas ini ya. Iya. Jadi intinya lebih digiatkan lagi untuk selanjutnya mendapat medali lagi. Iya. Ya, betul. Ada target atau mungkin memang dari pelatih ada target untuk bergu ini, Lutfi dan Ardin, bahwa targetnya harus emas ya, atau gimana? Kita memotivasi diri sendiri agar supaya kita itu bisa ini dengan latihan terus saling memberikan semangat, support gitu, saling mendukung gitu. Iya, saling mendukung, namanya juga bermain Iya, regu ya. iya. Mungkin ditambahkan dari Ardin? Ya, kalau kami jujur, kalau untuk target pelatih kami maksudnya bukan masuk dalam target untuk mendapatkan medali emas. Namun kami berpikir bahwa semua tidak ada yang tidak mungkin, karena kan seperti yang selalu pelatih katakan, kita bukan olahraga terukur, semuanya bisa berkesempatan untuk bisa meraih medali seperti itu. Iya, berarti dari beregu Ardin dan Ganda Lutfi putra, ini, iya, ganda putra ini memang bukan target emasnya ya. Betul. Tetapi akhirnya mendapat satu target emas, mendapat medali emas ini menjadi suatu surprise ya, Betul. baik pelatih maupun Papua sendiri. Oke, Ardin, masa latihan di pencaksilat ini sebelum mengikuti lomba di PON ini itu berapa lama ya? Untuk TC-nya. Iya. Kalau TC-nya saya pertama TC 2018. Jadi cukup Memang udah lama. persiapan di 2020 ya, tapi berkendala Iya, pandemi betul. ya. Jadi dari 2018 kami sudah masuk TC, terus awal 2020 baru TC terpusat, pemusatan latihan yang sesungguhnya. Jadi terus kalau untuk ganda ini kan, kalau untuk ganda ini jujur sudah pun saja bahwa kita persiapannya hanya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Untuk ganda ini ya? Iya, Dibentuknya betul. ganda beregu Betul. ini 2 bulan. Iya. Berarti Lutfi dengan Ardin bisa pasangkan baru 2 bulan ini. Betul. Iya. Luar biasa ya, bisa mencapai hasil yang medali emas ini. Betul, maksudnya kan sesuatu yang tidak terduga. Kami terus berusaha betul. Karena siang seperti yang dikatakan Lutfi tadi bahwa pagi, siang, sore, malam bahkan Iya. hampir nggak ada istirahat, mau hari Sabtu, hari Ahad juga kami latihan. Pokoknya Untuk, maksimalin waktu ya. Yang kami pikirkan sebenarnya bukan untuk mendapat medali, tampilnya supaya tidak memalukan begitu. Iya, betul. Iya, Intinya jadi kita ingin menunjukkan sebagai tuan terbaik. rumah jangan malu-maluin Iya. dong, gitu Betul. ya. Namun ya kehendak Tuhan berkata Iya. lain, alhamdulillah kami bisa menunjukkan yang terbaik seperti itu. Terima kasih Ardin dan Lutfi. Oke, untuk mempersembahkan medali emas ini, saya mungkin ke Lutfi ya. Apa sih hal menarik di cabur pencaksilat ini sampai Lutfi memutuskan ya udah saya jadi atlet profesional pencaksilat aja deh? Sebelumnya kan nggak pernah kebayangkan saya ikut di PON yang sekelas PON ini, saya nggak pernah kebayang. Tapi di samping itu saya terus berlatih dengan harapan saya bisa gabung di PON, bisa mengharumkan nama Papua. Ya begitu. Akhirnya itu terrealisasi Iya. dan membuktikan bahwa harapan Lutfi tercapai dengan mendapat juara 1 ya. Iya betul. Nah selain itu Lutfi, hal yang menarik, ada nggak yang memotivasi sampai bisa memutuskan menjadi atlet pencaksilat ini? Tentunya ada dari keluarga, istri saya kan sudah Udah beristri, beristri ya? ya siap. Sudah beristri saya. Terus dari teman-teman dari teman kerja, rekan kerja mendukung bahwasannya saya ini harus membuktikan yang terbaik gitu. Memberikan yang Iya. terbaik ya. Hasil dari jerih payah, Iya. akhirnya proses tidak membohongi hasilnya. Iya. Oke, kita mungkin ke Ardin. Ardin, tentunya masa latihan, masa perjuangan-perjuangan yang tadi. Nah, Ardin ini bukan suatu turnamen yang pertama ya. Pastinya ada turnamen yang pertama. Nah, turnamen pertama dan prestasi apa yang Ardin sempat raih pada saat itu? Oke.
Turnamen yang pertama ya, saya kan alumni UIN Alauddin Makassar. Oke. Ya, jadi pertama sebenarnya saya ikut silat itu dari kecil. Jadi namun berpindah-pindah. Pas nanti mahasiswa baru fokus ke prestasi. Jadi turnamen yang pertama saya ikuti itu ketika kejuaraan kejurnas Unhas Cup di Makassar. Jadi pada saat itu saya bermain bukan di ganda. Saya bermain di kelas tanding, kelas C putra, kelas 5560. Jadi saya alhamdulillah keluar sebagai juara ketiga. Juara ketiga ya? Juara Itu ketiga. tahun berapa, Ardi? 2015. 2015. Ya. 2015 juara 3. Ya. Itu turnamen pertama, udah Iya. berprestasi Ya, ya. alhamdulillah. Oke. Lutfi, turnamen yang paling berkesan menurut Lutfi itu di mana? Kesannya apakah itu dengan benar-benar menguras segala waktu, tenaga, dan terharu, itu di turnamen mana yang paling berkesan? Kalau saya ke Jurda tahun 2018. 2018. Ya, itu seni ganda. Iya, itu berkesannya karena apa itu? Itu karena itu latihannya hanya 2 minggu. Latihan 2 minggu, berarti Iya. lebih pendek lagi ya Iya, lebih daripada pendek yang 2 lagi. bulan ini ya. Iya. Mhm. Terus ya saya dapat juara 2 dari situ. Juara Iya. 2. Berarti benar-benar nggak nyangka juga Nggak ya. nyangka. Nah, hal-hal itu yang kira-kira kalau kayak nggak nyangka kayak sekarang kan, oh nggak nyangka nih dapat ini. Iya. Itu terharunya tuh melebihi ya. Iya. Yang langsung diingat itu siapa selain daripada ini? Kalau saya hanya ingat istri, orang tua. Istri orang Iya. tua ya. Dengan doa-doa mereka Iya. ya. Mungkin ke Ardin. Pastinya sebagai atlet profesional di cabur pencaksilat ini, ada harapan dan rencana khusus untuk Ardin sendiri sebagai atlet cabur pencaksilat ini. Harapan maksudnya rencana khusus untuk diri pribadi. Iya, untuk pribadi Oke. aja. Kalau untuk pribadi sebenarnya harapannya setelah mendapatkan medali ini ya, pertama itu untuk dipersembahkan untuk ibu ya. Itu medali yang dipersembahkan ya. Terus harapannya bisa menaikkan umroh untuk ibu seperti itu. Oh, Ya, harapan yang terbesar seperti itu. Setelah itu mungkin kan mengingat umur juga kan sudah ya masa Sudah berkeluarga? belum. Oh, berarti Jadi ya keduluan sama ya, Lutfi ya. targetnya itu Ya, setelah mungkin ini bisa umroh. jadi modal ya, ya. betul. Setelah umroh mungkin langsung seperti Iya. itu. Berarti dari Ardin sendiri mempersembahkan medali ini, terus bonusnya digunain seperti hal yang tadi ya. Selain itu apa lagi? Ini kan kebetulan bonusnya hitungannya banyak lah ya. Lumayan. Jadi selain umroh, terus yang tadi itu untuk hajat pribadi nikah seperti itu. Selanjutnya kan saya punya adik dua orang, yang bungsu kan masih sementara kuliah. Jadi ingin membantu ibu untuk segera menyelesaikan kuliah adik seperti itu. Selanjutnya mungkin membangun rumah seperti itu untuk orang tua. Sangat mulia sekali Ya, ya alhamdulillah. untuk niat daripada Ardin sendiri dan mempersembahkan bonus itu. Nah, kalau untuk Lutfi sendiri, singkat aja, medali dan bonusnya dipersembahkan untuk siapa dan untuk apa? Kalau medali utamanya buat istri saya. Nah, terus kalau bonusnya itu untuk rumah, karena kita kan ya membangun rumah, kita belum punya rumah. Jadi selama ini kami sewa rumah. Jadi saya pengen membuat rumah untuk istri saya, terus membantu orang tua. Sama mulianya dengan Ardin ya. Iya. Ardin dan Lutfi, pastinya kalian boleh dikatakan sebagai para pahlawan di dunia olahraga dengan telah menyumbangkan dan membawa nama Papua sebagai tuan rumah di PON 20 tahun 2021 ini dengan medali emas yang kalian persembahkan untuk Papua. Tentunya bisa memberikan motivasi dan semangat untuk para generasi muda Papua untuk lebih memicu diri dan mencapai segala harapan dan cita-cita di prestasi gemilang. Silakan mungkin dari Ardi dulu. Oke. Baik dari saya untuk generasi muda Papua
harapan saya untuk generasi muda Papua yang mencintai pencak silat itu sendiri terus berlatih, disiplin terhadap latihan yang ditekuni, terus fokus pada tujuannya. Kalau misalnya ingin berlatih atau mencita-citakan ingin masuk ke PON atau ke Pelatnas, minimal itu tadi, disiplin berlatih, terus fokus terhadap targetnya. Selanjutnya paling tidak apa yang ditargetkan tadi bisa terus dipacu setiap hari, diulang. Jangan pernah bosan untuk berlatih, jangan pernah bermalas-malasan seperti itu. Intinya Jadi, tetap membangun semangat ya betul, dan optimis ya. optimis kepada diri sendiri. Oke. Bahwa semua anak muda Papua bisa berprestasi di Papua di kancah internasional. Amin. Mudah-mudahan ya ke Ya. depan. Mungkin dari Lutfi? Untuk generasi Papua, ketika kita berlatih pencak silat, ketika kita sudah hilang capeknya, segeralah ambil latihan, ambil sesi latihan. Jadi jangan sampai kita malas, sampai kita merasa bosan dengan latihan itu terus. Karena seni ganda itu kan bersifat jurus yang Iya. baku kayak gitu, menyatukan. Jadi ketika kita sudah hilang capek, segera latihan, segera melakukan semangat sebagai atlet yang akan bertanding dan saja. latihan Iya. untuk membekali diri lagi ya, Ya, lebih ya. giat latihan lagi dan Ya. lebih memacu semangat lagi, Ya. lawan segera males ya dan bosen gitu ya, Ya, tentunya ya. Semua tergantung dari diri masing-masing. Betul. Ya. Oke, Ardin dan Lutfi, terima kasih sudah Ya, menyempatkan sama-sama. waktu untuk Ya. kami berbagi pengalaman sebagai atlet profesional pencaksilat dan telah membanggakan nama Papua. Demikian perbincangan singkat kami, dan saksikan selanjutnya di program Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara.